Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Segala puji dan hormat kepada siapa kami mau naikkan ya Tuhan, jika tidak kepadamu saja. Engkau bukan Allah yang ada di awang-awang, yang ada di dalam khayalan, tetapi Engkau Allah yang ada di dalam kenyataan hidup setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Dan hari ini dalam ibadah, nyatakanlah kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Bawa kami hidup dekat dengan Engkau, mengalami hubungan yang intim dengan Engkau, dan bersuka cita di dalam dan bersama-sama dengan Engkau Allah kami. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Nama-Mu saja ya Tuhan yang rindu untuk kami muliakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Dia yang menyelamatkan, dan pulihkan. Mari naikkan syukur, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menang, memuliakan. Dibangkitkan hidup yang Kau berikan. Haleluya, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau berikan. Ini hanya untuk-Mu. Syukur kami pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan ini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkaulah yang memiliki kehidupan kami Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan
kasih-Mu Bapa terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Jemaat Tuhan saja katakan dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin Yesus. Tercurah untuk menebus hidup kami Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan pada hamba-Nya. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami anak-anak-Mu kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Allah yang ada bersama-sama dengan kami adalah Roh Allah yang membimbing kami untuk memahami firman-Mu, dan adalah Roh Allah yang membimbing kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami ditentukan untuk tidak selalu menjadi pribadi yang sama, tetapi selalu diubah dan semakin diubah serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Maka berkaryalah ya Roh Allah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema bulan ini adalah jemaat yang bertumbuh dalam doa korporat yang hidup. Dan tema itu menjadi tema pertama di bulan ini, bahwa membangun doa korporat yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat 47. Lalu kita baca kembali ayat yang ke-42 yang menjadi tema pokok khotbah kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa? Luar biasa? Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama seorang anak yang duduk di pasar, lalu berseru kepada sahabat-sahabatnya, aku meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Aku melantunkan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Apa maksudnya? Maksudnya bertepuk sebelah tangan. Apa yang dikehendaki oleh Allah tidak direspon sebagaimana seharusnya oleh kebanyakan orang. Bisa jadi orang-orang di dunia ini pada saat itu, ya, adalah orang-orang yang sedang sibuk berpikir dengan sukacita yang mereka alami, sehingga alih-alih memberikan perhatian kepada seruling yang ditiup oleh Tuhan atau nyanyian kabung yang dinyanyikan, mereka pun tetap tinggal di dalam kesukacitaan mereka. Atau mungkin orang di dunia saat itu sedang diliputi oleh kegalauan yang luar biasa. Pikiran dalam pikiran ini menumpuk, banyak hal yang sedang dipikirkan. Sampai ketika Tuhan berkata, aku sama seperti seorang anak yang meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, karena kamu terlalu dikuasai oleh pikiran-pikiran dan penderitaan serta segala macam pikiran yang menggalaukan dirimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan seperti ini tentu membutuhkan sebuah model. Lalu bagaimana orang-orang yang hidup, yang ketika seruling ditiup mereka menari, ketika lagu duka dinyanyikan mereka berkabung, selalu mengikuti dan merespon kehendak Tuhan sebagaimana mestinya. Puji nama Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hambar seperti itu, kita disuguhkan dengan sebuah kehidupan yang begitu kontras, yaitu kehidupan jemaat yang pertama, gereja Tuhan yang pertama. Sebelum ada Gereja Isa Al-Masih, sebelum ada Gereja Kristen Injili Indonesia GKII, sebelum ada Gereja Betel Indonesia, sebelum ada Gereja Baptis Indonesia, sebelum ada Gereja Katolik Roma, sebelum ada Gereja Ortodok dan berbagai macam merek gereja yang lainnya, ada sebuah gereja yang menunjukkan sesuatu yang kontras dengan apa yang Tuhan katakan tentang situasi di dunia ini. Itulah gereja yang pertama, jemaat yang pertama. Kalau angkatan ini diumpamakan Tuhan sebagai angkatan yang tidak merespon apa yang Tuhan maui, gereja Tuhan yang pertama ini timbul sebagai sebuah gereja yang dipenuhi dengan kegembiraan dan tulus hati. Jemaat yang pertama ini jemaat yang hidup. Jemaat yang pertama ini bukan jemaat yang loyo. Jemaat yang pertama ini adalah jemaat yang merespon apa yang Tuhan mau. Dan mereka berhasil menunjukkan
sebuah jemaat Kristus yang hidup. Kalau orang mau bertanya, sebenarnya model gereja seperti apa? Suasana gereja seperti apa yang Tuhan kehendaki? Suasana dan model gereja jemaat pertama itulah yang Tuhan kehendaki. Suasana hidup gereja Tuhan yang pertama itulah yang Tuhan rindukan. Maka kalau dalam perkembangan gereja kemudian seorang penafsir mengatakan, penafsir kitab suci mengatakan, setelah kehidupan jemaat yang pertama, lalu gereja masuk dalam berbagai macam konflik yang memecah belah. Warna gambar jemaat yang pertama yang begitu rukun, yang begitu sinergi, yang begitu dinamis, yang begitu harmonis, tidak lagi dilihat, dilupakan. Orang sibuk berpikir tentang kebenaranku dan bukan kebenaranmu. Orang sedang berpikir kelompokku dan itu berarti bukan kelompokmu. Orang berpikir tentang banyak hal yang membuat gereja masuk dalam pergumulan. Sampai kemudian dikenal ada sebuah istilah dalam sejarah gereja, abad pertengahan yang gelap. Kenapa? Karena pada waktu abad pertengahan yang gelap itu, gereja masuk dalam berbagai macam tindakan yang tidak bagus. Sibuk merebut jabatan uskup, sibuk merebut pengaruh, sibuk bertengkar, sibuk dan macam-macam. Dan saya mau bertanya, apakah sampai hari ini keadaan itu terjadi? Kalau sampai hari ini kita menjawab keadaan itu terjadi, maka kita bisa berkata, maka perkataan Tuhan yang mengatakan, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Angkatan ini seperti seorang anak yang duduk di pasar, lalu berseru kepada sahabat-sahabatnya, aku meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Terlalu sayang kalau gereja Tuhan tidak merespon apa yang Tuhan mau. Terlalu sayang kalau gereja Tuhan tidak melihat kembali sebuah potret gereja, di mana suasana kehidupan gereja ditampakkan berbeda dari angkatan-angkatan dunia ini, yaitu sebuah gereja yang hidup, dinamis, harmonis. Itulah jemaat yang pertama, itulah gereja yang pertama. Kita bersyukur Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa catatan tentang situasi gereja pertama itu ditulis dalam kitab suci, supaya kita ingat gereja model itulah yang Tuhan sedang mau rindukan terjadi. Gereja model itulah yang Tuhan rindukan menjadi gereja yang dibakar oleh api roh. Gereja yang tidak suam-suam kuku, tapi gereja yang dipenuhi gairah luar biasa. Gereja yang tidak terdiri dari orang-orang yang coba mencari kepentingannya sendiri, tetapi gereja yang begitu rupa ingin memberi yang terbaik pertama-tama kepada Tuhan, tapi sekaligus juga kepada gerejanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dengan adanya catatan tentang cara hidup gereja yang pertama ini. Mari kita sekarang melihat salah satu ciri gereja yang pertama itu adalah doa korporat mereka itu luar biasa. Doa korporat apa itu? Doa yang dilakukan secara bersama-sama. Bukan sekedar mengucapkan lafal-lafal doa hafalan atau secara formal, tapi doa itu diungkapkan dengan cara yang begitu bergairah, dengan tulus hati, dengan kegembiraan, dengan suasana yang hidup, dengan hati
yang berkobar-kobar demikian rupa. Doa korporat ini namanya. Bukan doa yang suam-suam yang lalu di bawah angin, tetapi doa yang di dalamnya ada energi ilahi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sana bahwa mereka itu pada ayat 42 saya bacakan kembali. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun di dalam doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat. Kalau dikatakan di sana bahwa pertama mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukankah pengajaran rasul-rasul tanpa doa? Firman Allah tanpa doa sama seperti seorang ilmuwan yang hanya ingin mencoba mengotak-atik Alkitab, ingin mengetahui begitu rupa tentang arti sebuah kata dari bahasa aslinya, lalu begitu rupa ingin dicengangkan dengan pengetahuannya karena ia mengetahui rahasia tentang kata itu. Tetapi ia hanya cukup puas karena ia sedang meneliti Alkitab, tetapi ia tak pernah mendoakan itu. Maka itu sama seperti seorang yang hanya dipuaskan otaknya saja. Orang yang meneliti Alkitab, orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya puas secara otak saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan berkata, kalau kamu itu bukan orang yang pintar, jangan jadi hamba Tuhan. Ini kontroversi sekali ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kamu bukan orang yang pintar, jangan jadi hamba Tuhan, kata hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini terkenal, tak perlu saya sebutkan. Karena memang beliau pintar sekali. Pintar sekali beliau. Tetapi yang mau saya katakan adalah, pintar saja tidak cukup. Seorang hamba Tuhan yang pintar tentu baiklah. Tetapi pintar saja tidak cukup. Apa gunanya meneliti seluruh firman Tuhan, meneliti kitab suci, tetapi hanya untuk memuaskan otak rasio seorang manusia saja. Tetapi firman Tuhan itu dimaksudkan supaya mengubah kehidupan orang seturut dengan firman Tuhan itu. Oleh karena itu diperlukan doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita diajak untuk mendoakan firman Tuhan. Apa artinya mendoakan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu berkata, ampunilah sesamamu manusia. Biarkan firman Tuhan itu kita doakan supaya terjadi dalam hidup kita. Bahkan kalau ada halangan yang menghalangi diri kita, kita mengaku kepada Tuhan. Tuhan, aku ini orang yang sulit mengampuni. Tetapi aku mau firman-Mu terjadi di dalam diriku supaya aku bisa mengampuni orang lain. Sama seperti kehendak-Mu di surga, jadilah kehendak-Mu bagiku. Itu mendoakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan memuaskan otak saja. Firman Tuhan yang didoakan itu firman Tuhan yang mengubah kehidupan. Ini bisa didoakan secara pribadi, tetapi juga bisa secara korporat, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti ketika kita berkumpul pagi hari ini, kita bisa berdoa bersama-sama seturut dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan, ubah gereja-Mu, murnikan, sempurnakan gereja-Mu menjadi gereja yang sama
seperti jemaat yang pertama itu mendoakan firman Tuhan. Yang pertama, yang kedua, sama seperti firman Tuhan itu bagian dari doa, firman Tuhan adalah bagian dari persekutuan. Sama seperti firman Tuhan itu bagian dari persekutuan, firman Tuhan itu juga bagian dari perjamuan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua saya akan bicara soal persekutuan. Persekutuan itu akan menjadi sebuah persekutuan kalau ia ada bersama dengan firman Tuhan. Sebuah persekutuan tanpa firman Tuhan dapat dipastikan persekutuan itu persekutuan yang sifatnya sekuler. Maka persekutuan gereja itu persekutuan yang selalu ada firman Tuhan yang diberitakan di sana. Persekutuan juga adalah persekutuan dalam kaitannya dengan perjamuan Tuhan, perjamuan suci maksudnya. Persekutuan Kristen tanpa pengakuan bahwa perjamuan Tuhan adalah perintah Tuhan untuk kita mengenang kematian sengsara Yesus Kristus. Persekutuan harus didasarkan pada pengakuan bahwa persekutuan ini didirikan atas dasar pengakuan bahwa orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang mengakui bahwa oleh iman mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Tetapi persekutuan bukan hanya soal bahwa di sana ada firman, bahwa di sana ada perjamuan Tuhan. Persekutuan juga bicara tentang bahwa di sana ada doa. Kalau persekutuan tidak ada doa, itu mungkin persekutuan arisan. Pak, jangan salah Pak. Itu PW arisan juga berdoa loh Pak. Bener juga ya. Pak, jangan salah. Pak Suryadi dan Bu Vina itu pelari-pelari, ada klub running ya. Itu juga berdoa loh. Tuhan tolonglah kaki kami supaya ketika lari kaki kami tak terantuk batu. Kan itu ya. Ini kelakar. Tapi maksud saya bukan doa seperti itu. Persekutuan itu persekutuan Kristen yang hidup. Kalau di dalamnya ada doa yang berkobar-kobar, yang diungkapkan bersama sebagai sebuah doa korporat dalam persekutuan itu. Maka hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebaktian umum kita mau berdoa secara korporat juga. Tetapi secara khusus saya mau katakan, tiap hari Kamis di gereja ini ada malam pujian dan doa. Di sanalah tempat khusus kita berdoa secara korporat. Dan jangan pernah disepelekan. Jangan pernah disepelekan. Ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya, doa hari Kamis, doa malam pujian dan doa itu yang datang berapa Pak? 25 sampai 35 orang, tidak pernah tembus sampai 40. 25 sampai 35 orang rata-rata. Lah itu Pak, tidak pernah ada kuasanya itu apa? Hanya sambil lalu saja. Saya berkata, oh tidak. Gereja di Jawa Tengah di Semarang tempat saya melayani, doa malamnya pun sepi. Tidak banyak orang. Tidak banyak orang doa malam di gereja tempat lama saya melayani. Tapi saya katakan, justru lewat doa malam itu semua pelayanan ditopang bersama-sama lewat doa orang-orang ini. Ketika gereja membeli tanah sebelah 16 M, siapa yang mendoakan? Mereka yang jumlahnya hanya
25, 30, 40 orang dalam doa malam itu. Itu yang mendoakan, jangan diremehkan. Kalau itu kemudian bisa dilakukan, bisa dilunasi dan terbeli, jangan diremehkan doa hanya 40 orang itu. Maka malam hari ini saya mengajak jemaat Tuhan, mari berdoa korporat. Datanglah pada malam pujian dan doa hari Kamis. Penuhi gereja ini, suarakan doa-doa kita bersama-sama. Bukan bakar gereja ini ya, bakar semangat kita, bakar api rohani kita, berkobar-kobar untuk Tuhan, supaya gereja ini pun dapat kembali similar, sama, mirip, kalau bisa sama dengan gereja yang pertama yang hidup dinamis begitu rupa. Maka malam hari ini, pagi hari ini saya berkata kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan jemaat pertama begitu rupa? Hidupnya dinamis, harmonis, berkobar-kobar, semangat, dipenuhi dengan ketulusan dalam pelayanan dan dalam hidup bersama, dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan karena Roh Allah, Roh Kudus memberdayakan jemaat. Semangat kita itu kalau bukan semangat dari Roh Kudus tidak mungkin bisa. Dengan kemampuan dan semangat kita bisa loyo. Tetapi bersama dengan Roh Allah yang membakar hati kita, yang membakar hidup rohani kita, kita dimampukan untuk punya keinginan Tuhan dalam persekutuan ini. Dalam firman-Mu yang aku dengarkan, jadilah firman-Mu itu padaku. Bukan kehendak-Ku Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu sesuai dengan firman-Ku terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam gereja ini. Ketika kita ada dalam persekutuan, kita berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus, mari hidupkan doa di dalam gereja ini. Sama seperti juga aku ingin hidup doaku dibangun dengan Engkau. Supaya hatiku dikobarkan, supaya aku tahu bahwa semangatku itu tidak bergantung dari api semangat pribadiku, dari kekuatan jasmaniku, tetapi dari kekuatan yang dihadirkan oleh Allah Roh Kudus yang membuat aku berapi-api di dalam berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya sedang tidak meneror saudara, jangan takut. Tapi saya sedang mengajak saudara, jemaat Tuhan, untuk next level. Mau next level? Amin. Amin. Mari berdoa, hidupkan doa korporat. Di samping doa-doa pribadi kita. Biarkanlah jemaat mula-mula yang begitu sinergi dan dinamis terjadi di Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Amin. Saya berkata dalam sebuah doa malam, yang saya rindukan lebih dari pembangunan fisik gereja ini. Bukan berarti saya tidak mendukung pembangunan fisik, bukan loh ya. Tapi yang lebih dari itu adalah supaya hidup rohani jemaat dibangun. Supaya ketika Tuhan meniup seruling, kita menari. Amin. Supaya ketika Tuhan berkata, pergilah, kita pergi. Supaya ketika Tuhan berkata, berdoalah, kita berdoa. Supaya ketika Tuhan berkata, kabarkanlah Injil, kita mengabarkan Injil. Supaya ketika Tuhan berkata, ampunilah, kita mengampuni. Supaya ketika Tuhan berkata, janganlah letih lesu, kita tidak letih lesu. Ketika Tuhan berkata, jangan membenci, kita mengasihi.
Supaya ketika Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat, kita kuat. Tuhan, aku ini lemah, tetapi aku percaya firman-Mu yang Engkau katakan terjadi di dalam diriku. Aku kuat bersama-sama dengan Tuhan. Gereja Isa Al-Masih Pontianak, mari bangun, jangan letih lesu. Dunia sedang tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tetapi tidak untuk gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja ini menjadi oase di tengah kekeringan dunia ini. Orang dunia ini sedang dilanda ketidakpastian, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Saya perhatikan setiap saat gereja Tuhan mengkhotbahkan, hari ini adalah masa yang sulit, masa yang tidak ada kepastian. Maaf Bapak Ibu, ketika saya sekolah minggu, saya senang duduk ketika khotbah jemaat umum ya, sekolah minggu. Saya sering duduk di bangku seperti ini, sambil saya dengerin khotbah pendeta di sana. Saya sering mendengar khotbah pendeta berkata, hari ini adalah masa-masa yang sukar. Itu sudah sejak zaman saya sekolah minggu sudah saya dengar itu. Itu artinya situasi tetap kekeringan bisa sepanjang masa. Dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Maka apakah gereja akan menjadi situasi yang kering juga? Yang tidak ada lagi harapan, yang tidak ada lagi sukacita, yang tidak ada lagi kegembiraan, yang tidak ada lagi ketulusan. No, saya tolak itu. Gereja Isa Al-Masih Pontianak mesti jadi oase, jadi mata air di tengah-tengah dunia yang gersang dan kering. Amin. Mari kita hidupkan doa korporat. Mari kita hidupkan doa kita sebagai jemaat yang berdoa. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Mari sehati sepikir, satukan hati kita supaya gereja, melalui gereja ini dunia boleh melihat ada sebuah cara hidup yang mereka tidak pernah pikirkan yang dihadirkan oleh gereja Tuhan. Ayat yang terakhir yang kita baca, ayat 47. Sambil memuliakan Allah, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena cara hidup jemaat yang pertama itu firman, ketekunan mereka dalam mendengarkan firman Tuhan, ketekunan mereka dalam persekutuan, ketekunan mereka dalam perjamuan suci, ketekunan mereka dalam berdoa. Jadi oase. Itu tuh kumpulan orang-orang yang sedang dipenuhi pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak ada harapan. Itu tuh kumpulan orang-orang yang begitu tulus kasih melayani di tengah-tengah dunia yang sedang mencari kepentingan dirinya sendiri. Komunitas atau kumpulan macam apa itu? Orang datang lalu tercengang bahwa komunitas itu adalah komunitas Yesus Kristus, gereja Tuhan. Oh, ini nih oase yang aku butuhkan di tengah padang gurun dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Isa Al-Masih Pontianak, mari berdoa sungguh-sungguh untuk gereja ini. Jangan katakan hal-hal negatif untuk gereja ini, meskipun itu kenyataannya begitu. Tetapi perangi itu supaya berubah. Amin. Jangan katakan tuh gereja Isa Al-Masih Pontianak enggak bisa diubah, dari dulu orangnya begitu itu. Ya.
Itu biasalah. Orang itu Risa Masih Parito Kaya itu kan Pak. Itu tidak bisa Pak. Waduh, orangnya keras-keras. Kalau diadu dengan batu pun batu pecah Pak. Itu tidak bisa bla bla bla. Itu menebar di udara jadi racun Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang perlu adalah kita perangi. Tuhan, kalau memang situasi gereja seperti itu, saatnya gereja diubah oleh Tuhan melalui doa. Haleluya. Amin. Saatnya gereja kita diubah Tuhan melalui doa. Dari diri kita. Untuk sebuah gereja Tuhan ini. Dan untuk kemudian bangsa-bangsa. Mari kita mulai menjadi oase untuk dunia ini. Firman Tuhan tidak akan lengkap, tapi mulailah melangkah dari firman Tuhan yang kita dengarkan tiap minggu. Biarkan firman Tuhan itu mengubah diri kita, mengubah komunitas gereja kita, semakin menjadi komunitas yang hidup, yang dibakar oleh api Roh Kudus di dalam semangat dan doa kita bersama.